bagi kami semua, di tengah-tengah kesibukan kami, bahkan di tengah-tengah keadaan yang tidak seperti biasanya. Kami masih tetap merasakan pandemi ini berlaku dalam keseharian kami, tetapi kami bersyukur bahwa Komang Chapter tetap bisa mengadakan perjumpaan breakfast meeting pada pagi hari ini. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami melihat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami itu nyata. Tuhan itu bukan satu hal yang fiksi, tetapi Tuhan yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang nyata. Bukan sekedar nyata saja, tetapi penyertaan Tuhan, perlindungan, berkat-berkat Tuhan pun juga Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Biar pagi hari ini kami melanjutkan kegiatan kami dengan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan urapi hati kami semua, supaya kami menjadi tanah yang gembur yang siap ditaburi oleh benih-benih firman Tuhan, sehingga bukan hanya usaha kami saja berhasil, tetapi keimanan kami pun juga bisa menjadi berhasil, sehingga kami menjadi bapak-bapak, suami-suami, para pemimpin dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami. Kami menjadi contoh, teladan, terang dan garam, sehingga nama Tuhan dapat dimuliakan dan banyak orang dapat diselamatkan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak-Bapak yang di tempat ini silakan duduk. Buat Bapak dan Ibu, saya rasa kalau pertemuan Zoom seperti ini biasanya juga bisa jadi istri-istri ikut mendampingi suami ya. Jadi karena ada kesempatan, jadi saya panggil Bapak dan Ibu saja. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang sangat baik yang diberikan kepada saya. Saya punya kebiasaan kalau diundang khotbah itu selalu bertanya temanya itu apa. Dan saya selalu mencoba mengikuti tema. Karena setiap kali baik itu persekutuan maupun gereja, seperti ada kurikulum. Begitu. Apa itu kurikulum? Seperti anak-anak kita waktu sekolah dan kuliah. Mereka misalnya mengambil jurusan bisnis, ada kurikulum yang menuntun supaya mereka paham ilmu bisnis. Ada lagi misalnya hukum, kurikulumnya menuntun supaya dia memiliki pengetahuan yang cukup untuk ilmu hukum. Nah, sama juga dengan bulan ini sedang membahas tentang mindset. Apa itu mindset? Pola berpikir kita. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saya pikir pola berpikir itu sangat penting untuk kita miliki di dalam kehidupan kita. Mau dalam seluruh aspek apapun pekerjaan kita, baik usaha, sekolah, kuliah, bahkan saya sebagai pendeta pun mempunyai mindset yang tepat pun itu harus dimiliki. Jadi makanya terima kasih kita punya tema kecil hari ini adalah biblical mindset. Mindset atau cara pola berpikir secara alkitabiah. Nah, dalam kehidupan kita ini tentu saya juga seperti tadi sudah disampaikan, saya punya 3 putra. 3 anak saya laki-laki semua nih Bapak-bapak. Dan tentu saya sebagai seorang pendeta, yang bertepatan ayah saya juga pendeta, karena saya terpanggil untuk menjadi pendeta juga, maka saya melanjutkan tanda petik usaha orang tua. Begitu, tanda petik. Artinya ayah saya sebagai pendeta melayani, maka saya juga terpanggil. Dan dia dalam gereja lokal kami, di organisasinya diperbolehkan. Ketika anak itu terpanggil, bisa meneruskan pelayanan dari orang tuanya, selama orang tuanya adalah founder, pendiri dari gereja tersebut. Nah, jadi itu terjadi dalam gereja kami. Nah, namun saya punya 3 putra. Tentu kita bapak-bapak dan ibu-ibu merasakan kita usaha bisnis, bangun usaha kita dengan susah payah. Seperti tadi beberapa pesaksi sudah menyatakan, kita usaha naik turun, naik turun, naik turun. Tentu kita mengharapkan anak-anak kita bisa meneruskan. Betul kan? Itu salah satu harapan besar kita. Nah, makanya saya bersyukur tadi 2 pesaksi, saya pikir waduh ini sudah menjadi konfirmasi dari catatan khotbah saya. Jadi apa yang saya mau sampaikan dalam hati saya berkata Tuhan udah dibuka duluan ini bagi para 2 pesaksi. Jadi saya percaya ini pertemuan Tuhan atur bagi kita semua. Baik kita yang di lokasi maupun kita yang di Zoom. Tadi Presiden Chapter katanya masih di Australia. Kita bersyukur loh Bapak-bapak dan Ibu-ibu ya, pandemi ini terjadi di dunia teknologi yang sudah maju. Jadi kita nggak masalah. Anak-anak kita pun sekolah pun kita nggak terlalu pusing. Betul kan? Yang penting kita sediakan mereka laptop, mungkin kasih tablet untuk mereka bisa Zoom lah. Begitu. Dan kita bersyukur juga sudah ada Zoom. Gereja juga sekarang tertolong karena ada semua itu. Nah makanya kita, saya pikir pola berpikir kita, bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih, kita mulai sekarang sebagai businessman, businesswoman, sebagai pelaku usaha. Pesan saya dari seorang pendeta adalah begini. Mulai sekarang cara berpikir kita buang kalimat pandemi, pandemi, pandemi.
Selama ini kita berkata pemasukan berkurang, pemasukan berkurang. Kenapa perkataan-perkataan non-iman kita ucapkan? Kenapa nggak kita rubah pola berpikir kita? Walaupun kita sedang berturun usaha kita, kita tetap berkata Tuhan menyertai kita. Dan saya juga perlu sampaikan bapak-bapak dan ibu-ibu bahwa bukan seorang pengusaha saja lagi usahanya turun untuk berpikir bunuh diri. Kita juga temukan berita-berita di Amerika pendeta bunuh diri. Pada awal pandemi kemarin loh, 2020 awal, pendeta di usia saya baru berulang tahun kemarin 6 Oktober ke 42. Begitu, jadi pendeta-pendeta yang di ratingnya saya, di umur-umur saya, di Amerika sudah ada 3 pendeta bunuh diri. Hanya dia nggak mau berencana bunuh istri, begitu. Tapi nah itu, nanti saya akan sampaikan salah satu poinnya. Maksudnya ini kesaksian yang luar biasa. Jadi pendeta pun, bapak-bapak dan ibu-ibu, sampai bunuh diri di Amerika. Karena kalau berbicara tentang mindset, mau pendeta, mau pelaku usaha, mau pengangguran, semua juga berbicara tentang mindset. Pola berpikir. Pola berpikir kita yang menuntun kita. Lokomotif itu dituntun dengan jalur. Nah, jalur itulah mindsetnya kita. Nah, makanya hari ini 3 hal bagaimana caranya kita memiliki biblical Suaranya hilang. Ya, sebentar Pak, lagi dibereskan. Oke, thank you. Ini mengajak kita semua tadi Mazmur 119 firman Tuhan berkata begini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Walaupun di sini bicara tentang orang muda, tapi saya sangat percaya kita semua, baik kita muda maupun kita tua, kita semua memerlukan tuntunan. Nah, dengan apa kita menjaga mempertahankan kelakuan kita bersih? Yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, rel kita ini sebagai lokomotif perlu dituntun yang namanya oleh firman Tuhan. Kita selama ini dituntut selalu sibuk dengan begitu. Apalagi pandemi ini memudahkan kita menggunakan handphone kan. Handphone semua dengan teknologi yang sudah maju, stok kita bisa pantau dari handphone, nggak usah di TV lagi. Semua sudah dimudahkan. Nah, kita mulai lupa bergeser. Alkitab tidak kita buka. Karena kita buka handphone. Walaupun Alkitab ada di handphone juga ya Bapak-Bapak. Tapi sering kita tergoda untuk melihat keadaan dunia. Nah, saya teringat sekali waktu itu seorang penginjil Kristen di Tiongkok, dia pernah ditangkap. Ketika dia ditangkap di situ, dia dimasukkan ke dalam penjara. Dia hanya meminta 2 permohonan saja. Kalau saya di penjara di situ, tolong kasih saya 1 lilin, dan yang kedua adalah Alkitab. Jadi selama saya di penjara, selama ada lilin untuk membantu saya membaca Alkitab, saya bisa mengetahui keadaan zaman sedang terjadi apa. Karena memang semua yang terjadi di Alkitab di dunia ini, apa yang Alkitab katakan itu terjadi, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Salomo di dalam kitab Pengkhotbah mengatakan tidak ada lagi yang baru di muka bumi ini. Di kolong langit ini tidak ada yang baru. Pandemi udah pernah ada kok pada tahun 1900-an awal. Namanya flu Spanyol. Kita bisa cek di internet, cek di Google tuh. Zaman itu orang pakai masker belum seperti kita, maskernya sampai gede sekali, moncong begitu tuh.
Kita maskernya udah enak, udah maskernya udah lebih mudah. Mau kain medis dan sebagainya. Artinya, balik lagi, mari kita kembali kepada akar kita. Kalau kita ingin punya biblical mindset, pola berpikir Alkitab, maka ya bacalah Alkitab itu sendiri. Selama ini kita stres karena kita baca koran. Di koran bilang politik lagi begini, dibaca koran. Tadi pesaksi kedua mengatakan, kenapa berpikir untuk bunuh diri? Karena nonton TV. Betul kan? Karena nonton TV, dapat ide, iya ya bunuh diri ya. Lalu TV yang kedua, iya ya, ajak ke villa, bunuh istri, bunuh anak-anak, lalu bunuh diri. Ide itu didapatkan. Nah itulah non-biblical mindset. Karena kita nonton TV gitu. Nah hari ini kita kembali lagi. Supaya pikiran kita terjaga, mari kita baca Alkitab. Amin. Gak ada pilihan bahwa baca Alkitab. Kalau perlu kan sekarang kita semua udah diberkati. Belilah barang 10 Alkitab. Satu taruh di kamar mandi. Jadi sementara BAB, baca Alkitab. Lalu taruh di ruang tamu, taruh di kamar tidur, taruh di meja kerja, taruh di mobil. Apalagi kita kan ada driver misalnya. Baca Alkitab. Selama ini kita ngeluh, aduh macet. Nah, baca Alkitab justru saat macet, kesempatan baca Alkitab. Nah, itulah supaya memagari diri kita. Karena bapak-bapak dan ibu-ibu, saya pendeta pun, kalau saya dalam satu hari tidak baca Alkitab, pola berpikirnya pun juga bisa rusak. Kenapa? Karena kita orang Indonesia dibesarkan dengan konsep dari orang tua harus sukses, harus jadi orang. Betul nggak? Saya pun ajar anak saya, 3 putra saya juga gitu. Nak, belajar yang benar, nak. Ayo dong, supaya kamu jadi orang. Tinggal ini tuh, emangnya aku maunya. Aku mau jadi orang. Maksudnya jadi orang berhasil. Nah, itu pola yang memang kita di Asia sudah polanya seperti itu. Diajarkan demikian. Nggak salah. Saya melihat Alkitab, bapak-bapak. Saya sekolah Alkitab sampai S1, S2 di sana, Tamburan. Namanya Seminari Bethel, Sekolah Tinggi Teologi Bethel. Ini cuma palingan 500 meter lah ke sana lah. Begitu, di Tamburan 4 sana tuh. Jadi hari-hari dulu saya kuliah ke situ, pagi dan siang. Jadi, dari apa yang saya pelajari di Alkitab, Alkitab secara sederhana, kalau berbicara tentang uang, Tuhan itu menargetkan setiap kita untuk berhasil. Bahasa sederhananya, semua ditargetkan Tuhan untuk jadi kaya. Kenapa? Karena dengan kita kaya, kita bisa tolong orang. Dengan kita kaya, kita bisa bantu renovasi gereja lokal kita. Waktu atapnya bocor, kita bisa bantu renovasi atap gereja kita karena kita kaya. Maaf, kalau kita miskin, kita nggak punya apa-apa, mau bantu apa? Pak Pendeta, saya topang doa saja ya. Palingan begitu. Doa bukan berarti tidak memberikan solusi, cuman ya kalau semua jemaatnya maaf miskin, doa-doa terusnya kapan juga kita bisa berjalan. Tapi ketika ada hanya 1-2 orang kaya saja yang diberkati, gereja itu bisa berjalan loh. Dan belum lagi kita tolong orang lain, panti asuhan. Kita bisa bantu lagi orang-orang yang berkesusahan. Nah, jadi artinya menjadi kaya itu bukan satu hal yang salah. Alkitab mengatakan begitu kok. Bahkan Tuhan Yesus berkata, mari pergunakanlah mamon yang jahat itu untuk kemuliaan Tuhan. Artinya kita bisa pergunakan kekayaan untuk pekerjaan Tuhan. Teman center pun juga bisa berjalan kan ada uang. Emangnya kita makan sarapan begini nggak pakai uang? Emangnya Zoom begini kita semua masing-masing nggak bayar kuota? Enggak kan? Nah semua itu memang perlu uang. Nah maka itu uang itu bisa menjadi sahabat yang baik, tetapi juga bisa menjadi lawan musuh yang kejam. Nah tergantung pola berpikir kita. Pisau di tangan koki kita tenang. Pisau di tangan suami yang ingin bunuh diri, ketar-ketir kan kita. Bercanda ya Pak. Begitu. Pistol di tangan polisi kita tenang. Pistol di tangan teroris, waduh kita udah ketakutan. Tapi tergantung man behind the gun-nya. Nah tema hari ini adalah mindset-nya kita, pola berpikir kita. Makanya baca Alkitab lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita baca Alkitab lagi. Baca Alkitab terus. Luangkan waktu. Seperti tadi taruh di dada, taruh di bawah bantal, supaya kita bisa baca terus. Pak malam-malam pagi-pagi jam 2:30 kebangun kita kaget mimpi buruk. Baca Alkitab langsung, tenangkan diri. Begitu, jangan nggak bisa tenang. Justru kita nonton TV, nonton cari YouTube, cari yang ketawa-ketawa tuh. Udah baca Alkitab. Nah, yang kedua adalah pray all the time.
berdoa setiap waktu. Tadi pesaksi kedua juga udah menyatakan, siram pohon berdoa, mungkin cuci mobil berdoa, mau berangkat berdoa, itu yang harus dilakukan. Sudah berapa kali kita meninggalkan doa kita? Nah makanya kita mesti sering doa, apalagi kita bapak-bapak, termasuk saya, mesti doa terus. Satu kesaksian bagus dari satu kelompok artis rohani dari Korea yang pernah gereja kami undang 2013, jauh sebelum pandemi kan. Mereka grup anak-anak muda, jauh lebih muda daripada saya. Mereka datang dari Korea, mereka ini tim penginjilan tapi dengan musik. Jadi mereka seperti kayak artis-artis K-pop nih, bapak-bapak. Tapi mereka rohani. Begitu, walaupun nyanyi Koreanya kita nggak ngerti nyanyi apa, ya udah. Mereka datang, nyanyi di gereja kami. Satu hal bagus yang saya lihat dari mereka, ini anak-anak muda lintas gereja. Mereka semua dari gereja masing-masing di Korea, bikin beberapa grup artis K-pop begitu, lalu mereka bikin satu tim pelayanan. Lalu datanglah ke Indonesia, ke gereja kami. Satu hal yang saya perhatikan adalah gini. Saya waktu itu jemput mereka langsung ke Soekarno-Hatta, mereka tiba. Dari saat mereka tiba, sampai saya tunggu di luar dengan bis untuk membawa mereka istirahat ke hotel. Mereka keluar, ketemu dengan saya, sapa-sapa, foto sebentar, masuk ke bis. Sebelum bis itu berangkat, bapak-bapak dan ibu-ibu, mereka doa dulu. Berangkatlah tiba sampai di hotel di Kelapa Gading. Di hotel pun sebelum turun, doa dulu di bis. Terus mereka turun, sementara saya ngambil kunci-kunci kamar untuk kasih ke mereka. Mereka doa lagi sebelum bisa masuk kamar. Dalam hati sih, doa dulu nih mereka. Nah, singkat cerita, besoknya pas ketika event, mereka sarapan di lobi, mereka doa lagi. Naik di bis, doa lagi. Sampai ke gereja, sebelum turun doa lagi. Saat masuk ke ruangan tunggu, doa lagi. Mau masuk ke panggung, sebelum meninggalkan ruangan tunggu, doa lagi. Di bawah panggung, doa lagi. Di situ saya belajar satu hal. Disitulah mereka jaga hati mereka dengan doa. Nah kita perlu juga begitu bapak-bapak, ibu-ibu. Mau masuk mobil sementara sedang dipanaskan, doa. Mau berangkat doa, sementara berjalan juga doa. Maksudnya adalah bukan lagi nyetir merem ya nabrak. Tapi maksudnya semangat doa itu. Lakukan penyembahan. Tadi saya berterima kasih. WL-nya namanya Yohanes juga ya. Sama-sama Yohanes begitu. Jadi Pak Yohanes dan bapak-bapak yang lain, saya sebagai seorang pendeta yang puji Tuhan berkesempatan keliling sudah banyak melihat ujian penyembahan yang dipimpin oleh worship leader singer. Walaupun kita semua nih bapak-bapak bukan penyanyi profesional, tapi kalau kita punya mindset yang sudah tepat, mungkin nyanyinya nggak pas nadanya, tapi Roh Tuhan bekerja. Amin. Maaf loh, saya sebagai pendeta banyak melihat WL, suaranya sih, aduh, udah deh. 2 jempol kita kasih, 2 jempol kaki pun kita kasih. Tapi ternyata mereka itu mau menampilkan diri mereka, menunjukkan keahlian bernyanyi. Akhirnya kita merasakan nggak diberkati kan? Kita cuma lihat nih, cuma performance doang nih, bukan worship. Nah itu, kita juga demikian. Masuk ke kantor doa dulu. Bapak-bapak kalau perlu kasih tahu karyawan, saya masuk jam 8 sampai 8.30, saya tidak mau terima klien, tidak terima tamu. Kenapa? Saya mau doa dan baca Alkitab. Biar semua tahu karyawan. Si bos mah kalau udah masuk kantor jam 8 sampai 8.30 nggak pernah mau diganggu. Itu. Nah bangun konsep berdoa kita. Mau ketemu klien doa dulu. Sementara kita lagi di toilet mau ketemu klien doa dulu. Andalkan Tuhan. Itulah cara kita pola berpikir, karena puji Tuhan ada Roh Kudus yang bisa menyertai kita, memberikan hikmat. Saya sangat percaya bapak-bapak pun, seprofesional kita apapun, waktu kita lagi mau ngobrol dengan klien baru, dengan klien, pasti rasa juga kan deg-degan kan? Pasti rasa deg-degan. Nah kita doa, Tuhan urapi hamba, urapi aku Tuhan, urapi, pakai mulutku supaya nggak salah ngomong, pakai mulutku. Kita punya tim perwakilan yang akan presentasi, Tuhan berkati dia supaya dia bisa presentasi dengan baik, topang rekan kerja kita juga. Nah itu harus kita lakukan. Nah pertanyaannya, apakah selama ini kita doa hanya untuk diri kita saja, bisnis kita saja, karyawan dilupakan? Nah 30 menit itu tuh bapak-bapak di kantor, ada peta Jakarta atau Jabodetabek, dipin ini cabang-cabangnya kantor kita. Doakan satu persatu, Tuhan berkati yang Tangerang, Tuhan berkati yang Cikarang, Tuhan berkati juga yang di Bogor.
Doakan mereka. Itu tugas kita, kan lokomotif. Amin. Doakan semuanya, walaupun semuanya bukan anak Tuhan atau belum anak Tuhan, doakan satu persatu. Tuhan, ini kepala cabang baru, urapi dia, pakai dia Tuhan, supaya hidupnya benar, mindsetnya juga betul, dia tidak nipu-nipu usaha kami Tuhan. Itu kita pagari mereka semua, Bapak-Bapak. Perlu kita lakukan. Kita mau pergi keluar dari rumah, Tuhan tutup bungkus istri dan anak-anakku, mantu-mantuku, cucu-cucuku, tutup bungkus mereka semua Tuhan. Itulah tugas lokomotif. Nah makanya yang kedua, kita harus pray all the time. Doa setiap waktu. Yang ketiga, yang terakhir adalah sudah dikonfirmasi pasasi pertama dan kedua. Stay in the right community. Terus bergabung dalam komunitas yang baik. Secara cepat dan sederhana saja, 3 komunitas. Yang pertama adalah gereja lokal. Kembali saya sebagai seorang gembala menanamkan, ayo tertanam dalam gereja lokal. Tertanam, artinya terus ibadah. Kalau bisa pelayanan. Bapak-bapak, kalau saya boleh buka sedikit rahasia seorang gembala adalah gembala gereja itu sangat tertolong sekali kalau bapak-bapak dan ibu-ibu membantu pelayanan gereja. Banyak pendeta seperti saya hanya sekolah Alkitab. Kita nggak ngerti ilmu bisnis, kita nggak ngerti ilmu manajemen, kita nggak ngerti ilmu sipil bagaimana merawat gereja. Nah, bapak-bapaklah hadir. Pendeta Pak Herman Tanjung sebagai usaha dalam bidang pemadam kebakaran memberikan masukan bagi gereja. Pak Gembala, ini harus kita perbaiki. Pak Gembala, ini coba dikontrol nih, tabungnya nih. Begitu. Nah itu. Nah jadi bapak-bapak semua kalau tertanam dalam gereja lokal, kita bisa bantu gereja lokal kita masing-masing. Dengan kita melayani, kita dipagari loh. Berani nggak kita jadi macam-macam karena kita sudah pelayanan di gereja? Nggak berani lagi. Bisnis kita nggak berani main-main lagi. Karena udah tahu pelayan. Apalagi kalau di gereja kita pelayan seperti Pak Herman udah naik ke panggung, naik ke mimbar, di Zoom orang udah lihat semua. Nggak berani macam-macam di jalanan. Iya. Pak Herman mungkin di kesempatan kapan mungkin pernah bersaksi. Waktu itu beliau diundang khotbah ke daerah Bogor Puncak ya. Lalu nyetir mobil di tol Jagorawi santai-santai lah karena waktu masih cukup. Lalu ternyata dalam perjalanan salah satu panitia yang mengundang ketemu di jalan tol itu Jagorawi. Pas lihat kayaknya mobilnya Pak Herman nih, sengaja dipepet, dikerjain. Nah, Pak Herman puji Tuhannya tetap tenang. Kalau potong cerita, tibalah di tujuan. Orang tersebut cerita, tahu nggak di tol tadi itu siapa yang pepet kamu? Itu saya. Untung aja. Betul nggak? Itu memagari kita loh Bapak-Bapak. Kita jadi tahu, hidup kita jadi tertib. Sebagai lokomotif, kita diatur dalam rel yang benar. Makanya gereja lokal itu sangat penting sekali. Nah, tertanam dalam gereja lokal. Yang kedua adalah di komunitas begini. Full gospel. Saya kemana-mana lihat full gospel itu, saya terharu sekali bapak-bapak, orang-orang pelaku usaha bisa nyanyi. Pagi begini emangnya kita lebih enakan olahraga dong. Kalau mau jujur kan, dengan jogging. Tapi bapak-bapak mau luangkan waktu. Kita mau kumpul sama-sama. Yang di Zoom juga kan enakan kita. Mungkin jalan-jalan sama istri. Di Australia juga presidennya ngapain juga 1 jam lebih awal kali ya. Di sana kan 1 jam atau 3 jam. 3 jam lebih awal. Waduh. Pikir-pikir, wah ini udah jam beda nih. Kita sarapan sana mau makan siang. Jadi semua kita ini tergabung dalam komunitas yang baik itu memadai. Maaf, saya pun sebagai pendeta pun harus menjaga diri saya dengan komunitas yang pas. Kumpul dengan pendeta-pendeta mana, maaf saya juga pilih-pilih. Nggak ada pilihan. Kumpul dengan pendeta-pendeta yang ngomongnya masalah dulu. Ngomonginnya majelis gerejanya, ngomongin pelayannya. Saya akan terpengaruh. Nanti saya jadi ikutan. Nah, mendingan ngumpul dengan pendeta-pendeta yang ngomongin tentang penginjilan, pelayanan ke daerah-daerah, bagaimana daerah itu kita bantu. Nah, itu saya senang. Kenapa? Menjaga roh saya. Artinya komunitas yang pas seperti ini, full gospel, nah itu dipertahankan. Karena itu memagari diri kita, Bapak-Bapak. Menjaga kita, karena kita laki-laki itu susahnya ditampun kan. Saya ada satu bahan di ibadah wanita kami, kita sedang bahas tentang Elizabeth. Suaminya namanya Zakaria, orang tua Yohanes Pembaptis.
Bapak-bapak bisa temukan kisahnya di Lukas atau Markus. Waktu itu dikisahkan begini. Ketika si Zakaria bertugas menjadi imam untuk memimpin dalam 1 tahun itu, dia bertugas masuk ke ruang Maha Kudus untuk melakukan penyucian dosa bangsa Israel. Lalu malaikat Gabriel menampakkan diri dan berkata, istrimu akan mengandung. Zakaria nggak percaya. Zakaria berkata, aku kan sudah tua, istriku sudah tua. Mana mungkin? Karena engkau nggak percaya, maka kau nggak bisa ngomong. Sampai anakmu nanti akan lahir. Betul, bisu. Nah, saya menangkap satu hikmahnya begini. Berapa banyak kita suami-suami pergi kerja menemukan tantangan-tantangan kehidupan yang mustahil. Seakan-akan kita menjadi bisu. Pulang ke rumah nggak bisa ngomong sama istri. Nah, mungkin ada ibu-ibu, saya mau sampaikan pesan juga. Kalau suami pulang dari kantor udah seakan-akan bisu, tanya, Pak, ada susah apa? Aku topang doa. Pak, susah sulit apa? Yuk kita doa sama-sama. Cerita yuk sama Tuhan. Nah, maaf, berapa banyak juga istri-istri bukan menjadi gerbong kedua yang baik. Justru menjadi gerbong kedua yang punya rem mendadak, yang bikin kita juga suami majunya susah. Begitu. Nah, ini juga saya berdoa supaya ibu-ibu, para istri-istri kita semua itu bisa menopang suami. Memang nggak bisa dipungkiri, keberhasilan seorang suami itu adalah istri juga yang menopang. Nopang doa, kasih kekuatan mental, semangat. Betul kan Pak? Kalau Bapak tidak dikasih Alkitab sama istri, wah beda ceritanya. Udah di penjara nih sekarang. Begitu. Nah, dengan kata lain, ya kita sama-sama jaga. Komunitas yang kedua adalah full gospel seperti ini. Komunitas pertama ada gereja, yang ketiga adalah keluarga kita sendiri. Bapak-bapak, kita bertugas merawat keluarga kita. Jangan terlalu sibuk urus bisnis. Keluarga juga perlu diurus. Anak-anak juga perlu diperhatikan. Ajak jalan-jalan sekali. Luangkan waktu jalan-jalan sama mereka. Waktu sekedar makan, handphone kita kantongin. Tatap mata anak-anak kita. Nah, kamu udah punya pacar belum? Nah, kamu udah ada cowok yang naksir belum? Tanya sama mereka. Itu komunitas kita juga loh, keluarga kita loh. Ajak mereka, misalnya kita punya cucu, ajak cucu nih, para opa-opa, oma-oma, kita punya tanggung jawab loh, menjadi teladan bagi cucu-cucu kita. Kumpulin cucu-cucu, kumpul nih, misal Imlek tahun depan, kumpul semua sini duduk. Mau cerita nih, opa, dulu waktu usaha opa susah, sebelum papa kamu teruskan, opa mengandalkan Tuhan Yesus. Ceritakan pada cucu-cucu, jadi mereka ngerti. Jangan cerita dulu opa ketemu oma, itu di diskotik. Waduh, itu udah gak usah diceritakan. Gitu. Ceritakan kesaksian iman kita. Opa setia sama full gospel. Papa juga kamu bilang, nanti kamu udah besar usaha kamu juga ya. Nah, itu yang harus kita tanamkan. Jadi akhir kata yang saya mau katakan, baca Alkitab setiap hari, doa setiap saat, gabung dalam komunitas yang ketat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Berikanlah kami kekuatan dan pengharapan senantiasa di dalam Tuhan. Kami bersyukur untuk kekuatan firman Tuhan yang kembali kami diingatkan kepada fondasi dalam keimanan kami. Bapak, bantu kami ya Tuhan, supaya kami setiap hari rajin membaca firman Tuhan. Karena dari situlah kami mendapatkan kekuatan. Karena dari situlah kami mendapatkan bimbingan. Karena dari situlah kami dapat membaca keadaan zaman. Yang kedua, kami juga berdoa, biarlah Tuhan tolong supaya kami senantiasa membangun semangat berdoa kami. Apapun yang mau kami lakukan, kami mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berkati setiap kami Tuhan, berkati juga full gospel, khususnya untuk Tomang Chapter. Biarlah ini menjadi komunitas yang sehat, membuat kami semua, khususnya para laki-laki, para pria, dapat berkumpul di komunitas kami menjadi komunitas yang baik. Kami berdoa bagi gereja lokal kami masing-masing, Tuhan juga memberkati gereja kami masing-masing. Tak lupa kami berdoa bagi keluarga kami, bagi istri kami, anak-anak kami, mantu kami, cucu kami. Tuhan memberkati mereka semua. Besan kami pun juga Tuhan berkati. Apabila ada menantu kami, besan kami yang belum percaya kepada Tuhan, biarlah melalui kami, pria-pria full gospel, mereka juga bisa percaya dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Berkati para pengurus full gospel Chapter Tomang, biarlah semua diberkati Tuhan. Usaha pekerjaan kami serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang menopang, Tuhan yang memberikan hikmat marifat kepada kami, supaya kami bisa mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan arahan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur atas firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan ya.
Puji Tuhan,